Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar gimana caranya ngeprint teks yang sangat banyak. Kalau cuman kayak gini aja, ini kalau kita print, ini kayak gini ya, bisalah di satu kertas. Nah, gimana kalau seandainya tabel ini sampai beberapa ya? Contohnya kayak gini, kita tambahin dulu tabelnya ya. Kita tambahin dulu sebelumnya. Kira-kira sebentar ya, kita tambahin sampai lumayan ya, lumayan banyak. Jadi di dalam kertas itu bisa beberapa tabel. Ini kayaknya udah ya, udah segini ya. Kita benerin dulu, ini masih nggak kelihatan angkanya ya. Sebenarnya aku udah kasih tutorial sih, cuman di sini aku kasih lagi ya. Kita nggak usah tarik kayak gini ya, kita nggak usah tarik. Oke, kita cukup blok semuanya, lalu double klik. Oke, jadi kan, nih udah rapi ya, udah rapi semuanya. Gimana kalau seandainya kita mau ngeprint ini kan, otomatis kalau ini kita print jadinya nggak satu kertas nih, contohnya ya. Nih, ini kan kepotong nih. Gimana ya caranya? Kayak gitu kan. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu ya. Makanya di sini aku kasih tahu contohnya. Nah, jadi contohnya itu kayak gini ya. Sebelumnya, ini kita view dulu ya, supaya kita tahu letak kertasnya di mana. Nah, kita klik view, terus kita pilih yang pack break preview ya, supaya kita tahu letak kertasnya itu, batas kertasnya di mana. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Ini contohnya ya. Kayak gini. Ntar kita gedein dulu ya. Nih, kayak gini nih. Ini batas kertas, teman-teman. Jadi, kalau seandainya kita print, otomatis dia kepotong di sini ya. Di nama ya. Nih, di nama ya. Karena ini udah kertas kedua. Gimana caranya? Caranya adalah ini garis biru ini kita tarik. Nih, kita tarik ya teman-teman. Kita mau bikin jadi satu kertas ini ya. Kita tarik terus kita lihat. Nih, kayak gini ya, kayak gini. Ini udah jadi sih sebenarnya, udah bisa kita print otomatis, tapi kalau ini kita print, ini tulisannya kecil banget. Kecil banget. Jadi bagusnya itu kita bikin per satu kertas itu entah 3 atau 6. 6 ini ya. Nah, terus kalau kita bikin portrait kayak gini, otomatis juga tulisannya kecil, nggak kebaca. Kalau data kayak gini, oke lah, biasanya pakai landscape kan. Tapi ada beberapa data juga, atau ada beberapa orang, bos perusahaan yang mintanya portrait. Oke, di sini kita ajarin gimana caranya portrait atau landscape. Pertama, karena di sini udah ada portrait, kita bikin portrait dulu ya. Kita klik pack setup ya. Di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ini udah portrait benar ya. Terus di sini di marginnya yang kita edit. Klik ya, klik margin. Nah, di sini topnya masih 1,9. Coba kita ganti 0 ya. Sebenarnya memang agak rumit sih teman-teman. Bukan rumit ya, agak harus sering-sering atau apa ya, rajin-rajin kayak gitu ya. Lebih kayak diulangi sampai benar-benar perfect. Karena banyak perusahaan atau bos sekolah yang tipikal orangnya perfeksionis ya. Jadi banyak banget yang harus perfect, rata kiri rata kanannya juga harus perfect kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini right-nya juga kita ganti 0. Di sini left-nya juga kita ganti 0. Bottom-nya juga kita ganti 0. Oke. Nih, kayak gini ya teman-teman ya. Di sini ya udah dikit banget. Jadi otomatis kertas segini, kertas sepetak ini, itu ujungnya cuma segini ya teman-teman. Nah, ini gimana ya caranya supaya full juga ke sini. Jadi kita balik juga lagi ke pack setup. Balik lagi ke margins. Margin udah bener. Terus kita ke pack lagi ya teman-teman. Di adjust to, di sini kita tambahin. Coba kita jadiin 90 ya teman-teman. Coba, oke. Kayaknya masih bisa kan? Ini masih bisa ya teman-teman. Kita balik lagi. Ini yang aku sebut, kita harus rajin-rajin ya, apa ya, kayak
sering-sering kayak gitu, balik-balik. Ya memang ribet, tapi itu pasti pas di print itu bagus banget ya teman-teman. Oke lagi, nah ini masih agak bisa ya lah ya, 102 ya, balik lagi. Coba kita 102. Oke, kayaknya udah selesai ya. Udah selesai nih, udah bagus kan? Ini udah lumayan daripada yang kita print awal tadi. Nah, gimana sih caranya kalau seandainya ini mau dijadiin landscape ya teman-teman? Kita balik dulu. Ini kita mau jadiin landscape. Gimana sih caranya? Oke, di sini akan aku kasih tahu caranya ya. Pertama kita balik lagi ke print, terus kita pilih juga pack setup lagi ya. Kita pilih pack setup, lalu landscape ya teman-teman. Nah, kita oke dulu. Nah, otomatis kalau landscape ini kepotong ya. Karena kepotong, kita jadiinnya per 66 aja ya. Supaya tulisannya lebih gede. Nah, kalau mau dibikin per 6, di sini ada tulisannya pack 2 ya. Ini otomatis kertas yang kedua. Kayak gini ya. Ini kertas kedua ya. Nah, jadi kalau mau dibikin kertasnya per 1 itu ada 6, kita tarik aja yang biru ini ya teman-teman. Tarik terus sampai dia jadi 2. Nih, udah kan? Jadi per kertasnya itu ada 6. Nah, kalau seandainya mau dibagusin kayak tadi juga, ya kita balik juga lagi ke pack setup. Tetap juga ke margins. Ini sebenarnya udah 0 karena kita udah benerin tadi. Jadi kita main juga lagi di packnya. Ini bisa digedein lagi. Kita coba 120. Oke, masih bisa. Kita coba 140. 140 aja ya. 35, 40. Ini udah kepotong teman-teman, jadi nggak bisa lagi. Seandainya kepotong kayak gini, kita balik lagi teman-teman. Balik lagi nih, ini yang kepotong ya. Ini yang kepotong garis ini ya. Nah, kita tarik aja lagi garisnya. Kita tarik lagi, kita lihat. Tetap, kita balik lagi. Oke, nambahinnya jangan banyak-banyak jadi. Misal 130 aja ya. 130. Masih bisa kayaknya 137 ya. 37. Nggak bisa lagi. 136 ya. Oke, 136. 136 masih bisa ya teman-teman. Kak, kok kayak gini ada ujungnya ya? Di sini dikit nih. Kalau di sini agak banyak. Kenapa ya? Pertama kita cek dulu pack setup. Kita pilih margin. Kalau horizontalnya udah kecentang, oke, nggak apa-apa. Kalau yang belum kecentang, silahkan dicentang, langsung kita oke. Kalau seandainya ini masih, ini berarti bukan dari pengaturan Excel-nya. Jadi, ini dari ketikan kita. Nih, ketikan kita di sini ada pembatasnya, bukan pembatas ya, kayak ada jaraknya dibanding dengan yang ini ya teman-teman. Jadi kalau seandainya memang benar-benar mau perfect, di sini kita hapus aja, atau yang di sebelah sini kita tambah lagi. Jadi di sini aku pilih hapus aja ya. Di sini kita delete. Nah, kita coba ya teman-teman. Oke, udah sama kan? Ini udah sama semua ya teman-teman ya. Coba halaman selanjutnya. Ya, udah sama kan? Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja tutorial ngeprint Excel hari ini ya. Jangan lupa follow, like, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui video-video selanjutnya. Terima kasih, dadah!